Halo, saya Sabir Haira. Kali ini saya akan review sebuah buku dengan judul Sprint yang dikarang oleh Jack Knapp bersama dengan John Zeratsky dan Braden Kowitz, yang mereka ini sebenarnya berasal dari Google Ventures. Jadi buku ini punya narasi bahwa sprint itu berguna untuk memecahkan masalah-masalah besar dan uji ide-ide baru hanya dalam 5 hari. Intinya sih sprint ini sebenarnya kayak sebuah metode kerja yang mana mereka menerapkan aturan 5 hari. Jadi mereka bisa menghasilkan sebuah prototipe atau menguji sebuah ide inovasi gitu kan dalam waktu 5 hari. Dimana di sini dijelasin tentang gimana sih cara penerapan dari metode kerja itu sendiri. Jadi penulis utamanya ini si Jack Knapp merupakan, ya dia kerja di Google Venture. Jadi Google Venture itu merupakan sebuah perusahaan di bawah Google atau Alphabet yang mana dia bergerak di bidang kayak pendanaan atau investasi kepada startup-startup yang berpotensi di seluruh dunia. Nah, metode sprint ini diterapkan oleh si Jack Knapp ini kepada startup-startup yang mendapatkan pendanaan dari si Google Venture ini sendiri. Jadi dia ini dalam buku ini menceritakan banyak sekali pengalaman dia membimbing para startup-startup yang didanai oleh si Google Venture dengan menggunakan metode sprint ini. Pada bagian awal buku ini, Jack Knapp menceritakan tentang pengalamannya gitu kan. Jadi dia intinya selama bekerja itu sebenarnya dia ngerasa kayak ada hal yang ganjal gitu kan. Dia merasa metode kerja itu masih ada yang salah sehingga dia terus memperbaiki metode itu dan dia menguji cobakan metode-metode yang baru dengan metode yang dia rasa lebih maksimal. Dan pada akhirnya dia menemukan metode sprint ini sendiri. Jadi dia cerita juga tentang pengalamannya banyak menggunakan atau menerapkan metode ini di berbagai macam startup yang mendapatkan pendanaan dari Google dan dibimbing langsung oleh si Jack Knapp ini sendiri. Jadi intinya di sini Jack Knapp bercerita tentang kalau Google Sprint itu diterapkan dengan ibaratnya membentuk sebuah tim yang kecil, nggak gede-gede amat, karena kalau terlalu gede terlalu banyak perdebatan dan itu nggak baik. Jadi dia memilih, menentukan siapa-siapa aja sih orang yang harusnya terlibat dalam si sprint ini sendiri. Jadi sprint ini sebenarnya kayak perancangan awal gitu kan. Kita nentuin prototipenya dulu. Jadi setelah prototipe udah ada, ya baru yang ngerjain tim besar yang ada di sebuah perusahaan. Nah, sprint ini melibatkan hanya sedikit banget orang-orang di perusahaan yang itu jelas orang-orang pentingnya, yang memang dirasa expert di sana dan dirasa memang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing untuk memberikan pendapat dan menyusun prototipe pada desain sprint ini sendiri. Jadi metode sprint ini harus dimulai dengan sebuah masalah yang besar. Kemudian setelah kita sudah punya masalah yang besar yang mana ingin kita selesaikan, baru kita harus menentukan tim yang ingin kita pilih, yaitu terdiri dari para pengambil keputusan, kemudian fasilitator, dan temukan tim-tim yang beragam yang memang mereka itu bisa memberikan sudut pandang dari berbagai hal gitu kan, sehingga bisa menghasilkan prototipe yang memang baik dan tepat. Setelah itu, Jack Knapp meminta tim itu menentukan ruang dan waktu. Jadi di sini tantangan terbesarnya. Jadi Jack Knapp mengatakan bahwa semua anggota tim, entah itu bos besarnya gitu kan, entah itu kerucu-kerucunya, harus konsisten dengan waktu. Jadi kalau sprint ini kan katanya 5 hari nih, jadi mereka harus tentuin 5 hari dan mereka nggak boleh diganggu dengan pekerjaan lain. Misalnya ini bisa terjadi banget di level-level atas gitu kan, ketika kita sudah menentukan jadwal sehari penuh untuk melakukan meeting, ternyata ya namanya bos besar gitu kan, bos besar kan biasanya sibuk. Jadi mereka kadang-kadang sambil meeting, mereka sambil diganggu dengan pekerjaan lain. Nah ini tentu saja bagi si Jack Knapp bakalan mengganggu dari produktivitas sprint ini sendiri. Jadi di sini dia menyebutkan bahwa penting banget untuk menentukan ruang dan waktu kita melakukan desain sprint ini. Nah kemudian Jack Knapp ini menjelaskan tentang gimana sih desain sprint itu berjalan. Jadi desain sprint ini bakalan berjalan selama 5 hari. Dan 5 hari ini harus benar-benar kita tepati dan disiplin dalam pembagian waktunya. Dimana masing-masing hari ini sudah ditentukan. Hari pertama apa, hari kedua apa, ketiga dan keempat dan kelima apa. Sehingga tidak akan ada ceritanya molor waktunya. Jadi pasti dalam 5 hari harus sudah fix. Dimana dia juga menekankan, misalnya di hari pertama ini kita sudah punya jadwalnya tentang apa. Jadi di hari pertama harus kelar semuanya. Nggak boleh lagi permasalahan di hari pertama masih dibawa-bawa di hari kedua. Karena itu akan merentet ke jadwal di belakang-belakangnya. Sehingga di sini Jack Knapp sebenarnya menekankan banget bahwa disiplin waktu itu penting banget dalam desain sprint ini sendiri. Dalam 5 hari ini, di masing-masing hari itu sebenarnya ada tahapan yang memang harus kita tepati dan kita selesaikan. Namun saya terus terang nggak akan review itu di video kali ini karena saya juga nggak inget sih tahapannya apa-apa saja gitu kan dalam 5 hari ini karena lumayan banyak. Ya jadi pada intinya di buku ini nanti akan menceritakan tentang apa sih materi-materi dari masing-masing hari yang harus kita lewati itu.
Jadi di buku ini Jack Knapp menceritakan tentang berbagai macam startup yang memang menggunakan desain sprint untuk menyelesaikan inovasi atau ide-ide mereka gitu. Dan menurut saya sih cerita-cerita yang dibawa Jack Knapp ini emang keren-keren banget, dan menurut saya emang ya kayak startup-startup yang emang berisi orang-orang jenius banget gitu kan. Jadi di sini dia nyeritain tentang startup yang ngerjain robot gitu kan. Terus ada juga startup yang tentang mau ibaratnya sebuah sebuah startup toko kopi gitu kan, warung kopi tapi besar. Mereka ingin mengalihkan pemesanan mereka menggunakan digital, tetapi mereka menguji cobakannya dengan menggunakan desain sprint, dan itu katanya sih berhasil. Dan ada banyak banget sih cerita-cerita Jack Knapp tentang beberapa perusahaan yang memang sukses dalam mengembangkan ide-ide mereka menggunakan desain sprint ini sendiri. Nah, sementara kekurangannya saya terus terang agak bosan sih baca bukunya. Jadi mungkin karena yang ulang-ulang gitu kan, prosesnya itu kan sebenarnya nggak banyak-banyak banget, tapi agak lebih banyak penekanannya saja sih di dalam buku ini. Jadi agak-agak bosan saya bacanya, terus terang saja gitu. Terkait rating, buku ini dapat rating 4,23 dan sudah di-vote oleh 12 ribuan user di goodreads.com. Dan kalau saya sendiri yang diminta voting, saya mungkin akan kasih nilai 4 kurang sedikit sih. Karena walaupun bukunya bagus, tapi ya tadi karena bagi saya membosankan dan agak-agak berat gitu bacanya kan, karena ya bosan jadi agak kurang semangat. Jadi kayaknya 4 cukup lah. Sekian dari saya harap review kali ini membantu kamu dalam menentukan bacaan kamu selanjutnya. Dan kalau kamu suka dengan review ini, jangan lupa like, dan kalau kamu nggak suka silakan dislike. Akhir kata, terima kasih.